sampai dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Kami mau diam sejenak Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mari Tuhan, Allah Roh Kudus mau terus nyatakan kasih dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Bahkan apapun yang tidak pernah kami tahu, apapun yang tidak pernah kami kenal, biarlah Tuhan kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan kami boleh mengetahui jalan-jalan menuju kepada kesempurnaan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami. Biarlah waktu yang singkat ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita luar biasa ya, kita masih tetap punya tema Roh Kudus yang bekerja. Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus yang bekerja? Karena kita tahu kemarin Yesus sudah terangkat naik ke surga, dan saat ini Dia memberikan seorang penolong yang terus tinggal dalam hidup kita, menuntun setiap langkah kita menuju kepada sempurna. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas satu tema, satu topik yang luar biasa. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Mengapa kuasa menjadi anak-anak Allah? Menjadi anak tanpa ada kuasa, kita tidak mungkin menjadi anak. Contohnya, saya Yaneman diberi nama oleh orang tua Yaneman Max Latupierisa. Tapi coba kita lihat, kenapa saya ada di tengah-tengah keluarga Latupierisa? Saya tidak pernah berpikir dan saya tidak pernah bermimpi saya harus hadir di tengah-tengah keluarga Latupierisa. Kalau tidak ada papa, mama. Inilah yang disebut kuasa. Allah menyatukan mereka di dalam perkawinan yang kudus, sehingga saya hadir di tengah-tengah keluarga. Tanpa ada kuasa, saya tidak akan ketemu oleh istilah bertemu dengan bapak dan ibu saat ini. Oleh sebab itu kalau kita lihat, kuasa menjadi anak Allah bukan juga dengan otomatis kita menjadi anak Allah. Sudah, setiap ke gereja menyebut Yesus, belum. Oleh sebab itu mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3. Yohanes ini luar biasa ya, ada surat Yohanes, ada 1, 2, 3 Yohanes, bahkan ada kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Luar biasa ya. Dan diperkirakan Yohanes menulis kitab yang ketiga ini usianya sudah 80 tahun. Dan Yesus ada bersama-sama, Yesus mati, Yesus bangkit naik ke surga, Dia tetap ada. Luar biasa. Oleh sebab itu mari kita akan baca beberapa ayat. Memang ayatnya sangat panjang, karena ini ada 2 bagian firman Tuhan ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28-29, tapi saya tertarik dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tapi mari kita baca bersama-sama 3 ayat saja. Ayat yang pertama kita lanjutkan dengan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Semua sudah dapat? Yang tidak membawa Alkitab boleh. Kalau sudah, kita buka surat Yohanes pasal yang pertama. Surat Yohanes yang pertama pasal yang ketiga, ayat yang pertama 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. 2, 3, 4. Lihatlah betapa besarnya kasih yang sehingga kita disebut anak-anak dan memang kita adalah anak-anak. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 9 dan 10. 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa lagi, sebab pemiliklah yang tetap ada dalam Dia, dan Dia tidak dapat berbuat dosa, karena Dia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya baca sekali lagi. Lihat
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat yang ke-10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya jadi anak Allah atau anak iblis. Ada dua kuasa di dalam dunia yang suka tarik menarik. Kita tadinya di pihak Allah karena kita ciptaan Allah, tetapi iblis coba menarik kita untuk menjadi bagiannya iblis. Karena pada saatnya nanti iblis tidak mau binasa sendiri. Kita mau yang mana nih? Apalagi yang sudah masuk dalam pemulihan, tolong jangan berbuat dosa lagi. Dosa tuh gampang. Bohong kecil, bohong besar, dosa enggak? Halo, bertobat. Jangan sampai kita neraka. Jangan ke neraka. Masih hidup di dalam dunia aja kita menderita. Kenapa? Susah payah kita mencari berkat. Tuhan akan menutup pintu-pintu berkat bagi kita. Apa yang kita jadi gagal. Karena apa? Kita ada dalam dosa, menjadi anak iblis. Tapi lihat, kita tetap tinggal di dalam Allah, maka kita jadi anak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Yang pertama, Yohanes 3 ayat yang pertama yang dikatakan demikian. Saya baca ulang sekali lagi. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Kalau kita masih mau hidup di dalam dunia dengan bohong, hidup dengan tidak jujur, hidup dengan ego dan sebagainya, maaf, bukan anak Allah. Anak Allah gak begitu. Anak Allah ada apa? Kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera. Berbohong boleh gak? Tidak ada. Maka itu mari kita baca di Galatia buah-buah roh, itu sempurna. Nah, kalau sudah masuk dalam pemulihan dan kita hidup kembali lagi seperti dunia, ingat, kembalinya roh jahat. Kalau roh bohong, dia bawa temannya 7, jadi berapa? Ya. Hati-hati. Kita makin jauh dari Tuhan, dan hidup kita tidak akan tenang di luar Tuhan. Jangan sampai kita apa? Karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu cuma-cuma. Tapi kalau kita tinggalkan juga dengan kesadaran kita, dengan ego kita, maunya kita, menyenangkan diri kita, dengan tidak lagi berpegang kepada perintah Allah, hati-hati. Karena ada dua, anak Allah atau anak iblis. Gak ada kita mau begini. Enggak, kaki sebelah kiri di Allah, kaki sebelah kanan di iblis, gak apa-apa kok. Toh saya berbuat dosa, entar malam juga saya mengaku dosa, boleh? Ingat, Yohanes 8 ayat 44, apa bunyinya? Iblislah yang menjadi bapamu, karena engkau ingin melakukan keinginan bapamu. Yang mana kita tahu? Menjadi anak Allah atau anak iblis? Oleh sebab itu, ini yang pertama. Yang pertama mengingatkan kita bahwa anak-anak Allah itu hak istimewa terbesar dari keselamatan. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12 yang dikatakan demikian. Tetapi setiap orang, ingat ya, tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini kuasa. Jadi menjadi anak Allah bukan anak gampangan. Ada kuasa di sana. Karena apa? Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Allah, jangan lagi mau jadi anak-anak yang murahan. Ingat, iblis itu pintar. Maka itu tolong, anak-anak muda bergaullah dengan orang-orang yang benar. Jangan kita mau bergaul dengan orang-orang yang tidak benar.
Janji-janji itu tinggal janji. Penyesalan itu belakangan. Jadi bagaimana kita? Mau jadi anak Allah atau jadi anak iblis? Ini yang pertama. Anak-anak Allah bukan gambaran. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita anak Allah. Ingat ya, kita anak Allah. Tapi ingat, hak menjadi anak Allah itu juga bisa lepas dari kita. Memang Allah memilih kita sekali. Tapi kalau kita tetap hidup di dalam dosa, bagaimana? Kalau saya tinggal di tengah-tengah keluarga yang namanya marga besar, laku perisan, itu kata orang sana fam. Terus hidup saya nggak benar, mempermalukan orang tua. Apakah orang tua masih tetap menerima kita di rumah? Dia tetap terima. Tapi ingat, dia menanggung malu kita seumur hidupnya. Apakah Allah juga seperti itu? Ingat, ada kesempatan. Kalau kita berbuat dosa, kalau sudah dipanggil oleh papa, mama, atau saudara juga yang percaya, menunggu kita secara empat mata, itu peringatan pertama. Kedua, kalau kita sudah ditegur, ada saksi, ini peringatan yang kedua. Ketiga apa? Firman Tuhan katakan apa? Serahkan kepada iblis. Ini firman Tuhan. Pertama, empat mata. Kedua, ada saksi. Ketiga, iblis. Bukan lagi anak Allah. Pilih yang mana? Ini keras. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia buat bapak, ibu, dan saudara, buat juga saya. Ini yang pertama. Dari Yohanes 1 pasal 3 ayat yang pertama. Anak-anak Allah. Luar biasa kebenaran firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Salah satu doa yang diajarkan oleh Yesus. Karena apa? Dia itu memberikan anugerah buat kita yang sangat luar biasa. Sehingga kita berhak memanggil Allah itu apa? Yesus ajarkan kita bukan seperti manusia, ajarkan kita berdoa. Maka itu saya bersyukur kita bisa berdoa bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan Roh Kudus ada dalam kita. Dia mengajarkan kita untuk berdoa. Karena kembali lagi Bapak Ibu, saya dari kecil nenek moyang Kristen, tapi begitu berdoa nggak bisa. Waktu saya katakan saya harus berdoa, saya katakan, Pak Pendeta, nanti aja doa penutup. Bisa ya? Karena apa? Waktu doa penutup, jangan tutup kita dalam doa. Saya ambil Alkitab dan buku, saya menuju ke tangga. Sampai di tangga begitu 2-3 langkah turun tangga, saya katakan amin. Ya teman, ulang berdoa. Besok aja Pak Pendeta. Coba. Kenapa? Gak bisa berdoa. Karena tidak ada Roh Kudus. Tapi begitu saya dipulihkan 3 hari 3 malam, wah, saya bilang Tuhan, yes, terima kasih Tuhan. Kenapa? Kan dari dulu. Dan saya bertobat usia belasan tahun. Saya tidak langsung tertarik di sekolah teologi. Tapi saya bilang, Tuhan bimbing saya. Apa yang Engkau lakukan buat saya ingin lakukan itu buat orang lain. Pakai saya Tuhan. 4 hari dalam seminggu saya berikan buat. Karena rugi buat saya. Tinggalkan Tuhan. Menjadi anak Allah itu paling indah. Dan saya harus berkorban. Tunjukkan sikap saya. Saya harus kembali ke rumah, terjun lagi ke jalan, dan bergumul bersama Tuhan. Waktu mau terlibat pelayanan, diusir. Siapa kamu? Coba tuh, mau terlibat pelayanan, diusir. Orang pikir saya masih mau maling, coba. Padahal saya tidak pernah maling. Nah kalian. Tapi kalau ambil barang orang, dari dulu gak makan sama juga. Hei, mau datang ibadah, waduh, coba. Orang lihat kita kayak bangke, gitu ya. Tapi apa? Saya tetap maju. Karena saya tahu siapa diri saya. Bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Anak Allah. Ini paling berharga. Oleh sebab itu dikatakan, kebenaran Allah adalah Bapa Surgawi. Nah ini. Dan kita menjadi anaknya adalah salah satu penyertaan terbesar dalam PB.
Kalau kita lihat dari perjanjian baru mulai dari Matius sampai Wahyu hanya berbicara tentang pribadi Kristus, anak Allah. Di luar dari Allah bukan anak Allah. Ini paling penting. Tapi kalau ada, kita sebagai anak Allah tidak pernah berbicara mengenai Bapa kita, keluarga besar kita, tanda tanya buat kita. Kenapa nama di belakang nama saya selalu terpapar Latu Perisa, dan ini tidak pernah bisa hilang? Itulah identitas kita. Nah, kalau kita anak Allah, identitas ini juga selalu melekat dengan kita. Kemanapun kita pergi, saya mau katakan buat Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, jangankan kita cari popularitas itu yang datang buat kita. Saya bangga pernah bermimpi, aduh ini itu, udah capek, ada aja, Pak siap ya? Aduh, coba. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, saya sanggup. Bisa apapun yang harus dikerjakan. Karena ingat, dengan penampilan kita menjadi saudara Kristus yang terbuka. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap kita, tutur kata kita. Segala sikap kita yang kita lakukan, orang menilai kita bukan lagi biasa-biasa. Nah, ini yang pertama. Oleh sebab itu yang pertama dari bagian pertama ini, menjadi anak Allah adalah istimewa terbesar dari keselamatan kita. Galatia 4 ayat 7 katakan begini. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Luar biasa. Bapak Ibu, saya tadi katakan saya sebelum bertobat sulit saya berdoa. Kenapa? Masih sebut dong opo-opo. Alkitab sih iya. Tahu ya Alkitab kecil yang biru biasa? Kantong kanan. Buku kiri kantong mantra. Yang saya banyak buka yang mana? Alkitab atau mantra? Mantra. Alkitab nggak pernah dibuka. Hampir tiap detik baca mantra. Karena apa? Hidup dalam dosa. Hidup dengan ketakutan. Bisa ya? Dan pada saat bertobat, pilihan jatuh pada saya. Sebagai manusia, anak Allah atau anak iblis? Kenapa? Kembali lagi bertempur dengan egonya saya. Yang mana masih mau makan enak nggak? Makan enak gampang. Tinggal datang aja, tunjuk muka di restoran, dapat makanan enak. Maka itu waktu saya pacaran, saya katakan buat istri saya, non jangan kaget. Kalau suatu waktu ada restoran atau tempat makan yang saya suka makan dan itu makanan yang enak, saya ingin kasih tahu buat kamu supaya kamu juga coba makanan itu. Tapi kalau yang punya nanti bertanya sama kamu, jangan kamu heran. Dan itu terjadi. Bu, suaminya. Iya. Ibu tahu nggak siapa dia? Istri saya senyum-senyum aja. Dia katakan, emang kenapa bu? Waduh, udah bu. Mau makan apa lagi? Mau tambah boleh? Apa aja deh? Aduh, jangan nanti terjadi lagi tuh. Tapi setelah selesai makan, istri saya bayar dan dia katakan apa? Sudah, kembalinya lunaskan aja. Aduh, terima kasih bu. Jangan bu, nanti nggak enak ini. Sudah terima aja bu. Dan sampai saat ini kalau mereka lihat kami makan di sini, mereka senyum-senyum. Oh, udah tahu. Tapi yang membuat kaget istri saya, ibu, suaminya ya? Ibu tahu nggak siapa dia? Itu di daerah mana tuh, Bang? Daerah Keramat. Bisa ya? Tapi istri, anak-anak saya udah siapkan. Enak nggak hidup dalam dosa? Nggak enak. Malam jadi siang, siang jadi malam. Hidup dalam ketakutan. Aduh, kalau mati gimana kalau mati? Aduh, mati aja takut. Gitu ya. Tidur kadang-kadang nih, tidur nyenyak nih. Tiba-tiba udah ada di atas rumah. Pagi-pagi teriak dulu. Hei, yang udah bangun, kasih tanda dong. Gila lo yang lain. Tidur di atap ya. Lu ngapain lo? Gak tahu.
Itulah teman iblis. Iblis bawa pindahan kita dari zona nyaman kepada zona yang tidak nyaman. Dan waktu bangun pagi-pagi kaget, kok udah ada di tempat ini. Itu cara iblis. Karena apa? Kita sahabat iblis. Iblis tidak pernah mau melihat kita aman dan nyaman bersama Tuhan. Akhirnya begitu Tuhan panggil, saya sama. Yes, oke Tuhan. Saya tinggalkan semua zona nyaman. Bangga. Dulu nggak ada lomba-lombanya di mana-mana. Hanya salah satu TV, namanya TVRI, Wajah Baru. Masih anak jalanan kita kumpul anak-anak maju tampil. Nyanyi, bangga kan? Pulang kembali lagi dengan masalah yang sama. Tapi ingat, menjadi anak Allah itu salah satu anugerah yang besar. Dan ini luar biasa yang Allah inginkan. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Kalau dulu saya adalah hamba sama siapa? Hamba iblis. Apa yang dia inginkan saya harus lakukan. Coba. Akhirnya terakhir ribut-ribut mandi tengah malam jam 2. Kalau ada batu ini, batu ono, kembang ini, kembang ono. Waduh, saya pikir begitu saya bertobat, Tuhan, mau aja diperbudak ya. Coba supaya apa? Nggak ada. Oke. Mempan bacok, tembak nggak mempan, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak membuat kita nyaman. Hidup dalam ketakutan. Coba. Karena apa? Hamba iblis. Tetapi saya sadar, waktu menjadi anak Allah saya merdeka. Perlu takut nggak? Tidak. Datang ke tempat dukung boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau dukun datang kepada kita, silakan sambut. Mampu nggak dia berhadapan dengan kita? Jangankan lama tatap mata kita. Bisa ya? Kalau ada dalam pelayanan, begitu Bapak Ibu doa atau duduk sambil ngobrol, orang itu tidak mau tatap mata kita, jangan takut. Katakan begini, Tuhan, yes, terima kasih. Saya anak Allah, saya anak raja, kamu siapa? Langsung bisa manifestasi. Inilah kuasa, otoritas sebagai anak Allah. Jadi jangan pernah takut. Ini perbedaan antara kita dengan orang-orang duniawi. Yang kedua dari poin yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 1. Bagian yang kedua dikatakan, menjadi anak Allah adalah landasan dari iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Matius 6 ayat 25 ini dia katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Coba, luar biasa. Jangan pernah takut. Tubuh kita sebagai anak Allah, kita adalah bagian dari Allah. Tapi kalau kita ada dalam dosa, maaf, saya nggak bisa katakan dijamin tubuh kita. Coba kita perhatikannya. Kalau ada orang-orang yang mengalami kecelakaan, kendaraannya rusak, masuk di kolong mobil, tapi orangnya selamat, tanya sama dia, kamu orang percaya? Dan dia katakan, yes. Ini banyak terjadi. Ada orang-orang yang kami layani, satu mobil kecelakaan, hanya ibu dan anak bisa selamat. Karena apa? Mereka anak Allah. Yang lain langsung pergi berpisah dari dunia yang lama. Tapi mereka memiliki keselamatan. Mereka diselamatkan. Sedikit pun cacat tidak ada. Hebat nggak Allah kita? Hebat. Maka itu sayang kalau kita tinggalkan dia. Oleh sebab itu ini mengingatkan kita bahwa ingat, ini firman Tuhan dan ini yang Yesus katakan buat kita. Mau tidak mau, itu pilihan ada pada kita. Allah tidak pernah memaksa kita. Maka itu kalau Bapak Ibu mau bawa orang untuk percaya kepada Allah, jangan pernah maksa. Doakan saja. Allah bekerja enggak? Allah bekerja. Tuhan hanya sejauh doa. Jangan katakan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Yang berikut dari
ayat yang pertama dari 1 Yohanes 3, anak-anak Allah menjadi anak Allah karena Allah menginginkan agar melalui Roh Kudus, yaitu Roh yang menjadikan kamu anak Allah, kita makin menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya. Roma 8 ayat 15 katakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita cuma datang ke gereja dan hanya aktif saja, kita mesti bertanya, apakah saya sudah anak Allah atau belum? Kalau belum, doa Bapa kami kita nggak pantas. Maka itu ada orang yang berdoa, doa Bapa kami udah doa segala macam, kok nggak pernah dijawab? Ini perlu tanda tanya. Tuhan, saya ini sudah menjadi milikmu belum? Ataukah saya masih menjadi hamba iblis? Kalau sudah menjadi anak Allah, jangan takut. Berseru, Bapa kami di sorga. Karena ingat, kita adalah anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Waktu kita menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak. Bukan lagi siapa-siapa, anak. Sama seperti Yesus Kristus. Dan ini yang akan menuntun kita selama hidup kita, yaitu Roh Kudus yang diberikan oleh Allah. Waktu dia naik, dia dinobatkan sebagai Tuhan dan Allah, Raja di atas segala raja. Roh Kudus turun untuk menemani kita sampai waktu dia datang kembali. Jadi kalau kita udah hidup di dalam kebenaran Allah, waktu Roh Kudus berbicara kepada kita itu lemah lembut. Ya Bapa, kamu pergi ke sekolah, tapi kok ke tempat lain. Kalau sampai tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan, berarti kita anak iblis. Tapi kalau ada rasa takut, katakan, Tuhan ampuni saya. Saya mesti pulang dan katakan kepada istri, maaf ya, tadi telat, saya mesti mampir ke sini dulu. Bisa? Kita jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita anak Allah, kita jujur dengan keluarga kita, dengan orang yang terdekat kita, bahkan masa depan kita ada pada kita. Bukan apa kata orang. Kalau kata orang, kita terbuai dengan kesenangan dunia sementara, tapi masa depan kita hancur. Mau pilih yang mana? Halo, saya senang lihat Bang Rafi, ya, kakak-kakak, adik-adik di sini ya, semua kejar pendidikan. Kenapa sih mesti ambil sekolah lagi? Karena apa? Mau punya masa depan. Jangan kayak saya. Begitu putus sekolah, diam dulu. Begitu bertobat, baru kejar lagi sekolah. Maka itu setelah menikah, baru kuliah. Aduh, pusingnya. Malam jadi siang buat saya, siang jadi malam. Malam, maaf, sekarang kan akhirnya pakai komputer ya. Jadi kalau salah bisa langsung ya, satu kata aja dihilangin. Kalau dulu pakai mesin ketik, saya nggak tahu kita alami ya. Katuk. Pakai karbon lagi ya, iya. Tak katuk. Gitu ya. Istri kalau kaget banget, kamu kenapa sih? Ini udah malam loh. Kalau kamu begitu, dengar kemana-mana. Kalau salah, coba. Udah satu kali, salah lagi, 2 kali, 3 kali, gulung kertas, buang. Ulang lagi dari awal. Stres gak? Stres. Aduh, minta ampun. Kalau sekarang enak, pakai komputer ya. Jangan juga pada waktu komputer mulai keluar, saya lihat istri saya ambil kursus, ada Lotus lah, itu apalagi teman. Aduh, saya bilang, mau ketik aja pakai begini-begini ya. Aduh, makin hari makin bertambah, makin keluar yang canggih. Begitu salah tinggal deret, gitu ya. Balik lagi. Sekarang enak lagi, tulis nggak sampai selesai, udah ada, tinggal copy paste. Gampang kan? Mari kita kejar.
Apalagi sebagai anak Allah, kita pergunakan apa yang ada. Bahkan iblis menciptakan hal-hal yang kita pegang, termasuk HP, untuk menjerat kita menjadi hamba. Tapi kita ubah menjadi sesuatu yang berharga bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ingat, kata komputer itu dan HP ini punya nilai itu 6. Lalu kalau kata komputer, yang mulai dari kata komputer itu jumlahnya, kita untuk hidup menyenangkan Allah. Ibrani 12 ayat 6 bahkan ayat 11 dia katakan begini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan dua kebenaran yang memberikan kita damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Anak-anak, ingat dia yang punya orang tua, kita berbahagia. Jangan seperti Payan, begitu ayah meninggal, Payan mesti cari hidup sendiri. Bahkan keluarga besar nggak senang. Tapi kalau kita masih ada dengan keluarga yang tetap memperhatikan, kita bersyukur, kita berbahagia, karena tidak semua orang keluarga kita itu suka sama kita. Bisa ya? Saya punya orang tua, tapi orang tua juga takut untuk saya ada bersama-sama dengan mereka karena tekanan. Harus mencari jalan sendiri. Dan saya bersyukur kalau Tuhan itu baik. Maka itu mari kita menjaga kepercayaan yang ada saat ini pada kita. Kalau kita ada sebagaimana suami, istri, ini kepercayaan yang luar biasa. Karena kalau kepercayaan itu hilang, apalagi yang kita mau buat? Maaf, minta maaf. Nanti yang satu bilang begini, maaf terus. Sampai kapan saya mesti maafkan kamu? Pulangkan saja. Apa yang terjadi? Sunyi, sepi sendiri. Ada lagi istri di samping nggak? Suami samping nggak? Nyesal itu belakangan. Sama dengan kita, anak-anak. Kalau kita masih berada dengan orang tua, kita bersyukur. Jangan sampai kita menganggap, wah saya tidak bisa mandiri. Silakan. Ingat, kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Gak main-main. Di luar sana kita bisa lihat sekejap aja senang. Tapi habis itu apa? Bertarung. Siapa kuat, dia yang menang. Ini pilihan ada pada kita. Ini pilihan ada pada kita. Kejamnya ibu kota daripada ibu tiri itu lebih kejam. Orang gak peduli. Kita datang orang akan tutup. Orang takut. Kita datang ke gereja orang udah mulai lihat tasnya, segala macam. Kenapa? Karena kita hamba iblis dan sudah dicap jahat dalam hal-hal yang sepele, sudah dicap. Saya untuk pulihkan kepercayaan kepada Tuhan dan sesama itu nggak mudah. Bertahun-tahun setelah Tuhan menjadikan saya milik kepunyaannya, dan saya bilang, Tuhan, begini ya? Ternyata nggak mudah. Maka itu kalau kita masih dengan orang tua, masih jadi anak-anak yang ganteng, cantik-cantik, mari kita hidupkan kepercayaan yang orang tua berikan buat kita, supaya kita tetap bisa berjalan dengan Tuhan. Orang tidak akan menganggap kita remeh. Orang tidak akan membuat muka terhadap kita. Orang tidak akan menudai kita. Ini yang saya alami. Sakit bukan di sini. Sini sakit. Tapi bersama Yesus semua bisa kita lalui. Anak-anak Allah. Ini paling berharga. Yang kedua mari kita lihat. Ini agak panjang sedikit ya, gak apa-apa. Yang kedua mari kita lihat ayat 6 dan 9 dari 1 Yohanes pasal 3. Dikatakan begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal. Ingat, kalau kita masih berbuat dosa, anak-anakku, ya Bapak Ibu, mau sama istri sama suami, jangan pernah katakan begini. Iya, saya kalau dapat gaji, ini bapak-bapak nih, perlu nih, ibu-ibu nanti cek ya. Boleh nggak buka dompetnya dia? Boleh nggak tahu rekeningnya, ada nggak? Kalau saya bangga.
Istri saya tahu semua. Karena memang saya nggak pegang duit, gitu ya. Rekening ada. Kalau pergi ke daerah pelayanan tinggal kontak, non transfer non. Tiket sih udah buat pulang, tapi buat di sini nih masih ada beberapa hari. Bisa? Jangan sampai begini bapak-bapak. Begitu dapat duit, kasih jatah buat istri. Enak nggak? Halo ibu-ibu, anak-anak gadis yang cantik-cantik, kalau besok-besok pacaran, tes dulu. Waktu diajak makan, yang bayar siapa nih? Halo? Biasa kalau ajak makan sama pacar, siapa yang bayar? Kalau bayar sendiri-sendiri, jangan mau. Katakan hari ini, stop. Besok diajak lagi jalan-jalan, mau nggak? Maaf ya, saya sibuk. Kalau ajak makan aja, nasi sepiring aja dia sudah berhitung. Besok-besok kita akan dikasih jatah. Maaf, 100.000 cukup ya buat seminggu. Nanti kalau kurang minta lagi. Boleh nggak? Yang cantik-cantik, kalian bukan pembantu intelek. Bisa? Kalian wanita-wanita yang terhormat. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukan untuk apa? Diduduki, tapi untuk sejajar dan dihormati. Begitu juga ibu-ibu, jangan anggap remeh suami. Pak, duit kamu, duit saya, duit saya, duit saya. Waduh, yang ketawa berbahagia ya. Bisa? Betul. Istri kita bendahara yang mengurus dan mengatur segala kepentingan rumah tangga. Dapur, jangan sampai kita pulang begini, makan apa? Ya, yang ada. Nah, kok nggak masak? Katakan begini yang cantik-cantik kalau besok jadi istri ya. Emang kamu kasih berapa sehari? Coba kamu sekarang belanja, baru saya masak. Bisa? Biar saya masak dan kamu pulang makan sesuai dengan apa yang kamu belanja. Bisa nggak? Kan saya sibuk, ya lakukanlah. Bisa? Ingat, kita semua sejajar, saling menghormati. Ini paling penting. Kalau anak Allah itu yang kita lakukan. Sebab anak Allah melakukan apa yang Allah sudah memberikan contoh di dalam Kristus Yesus. Kasih pasti main tangan, gitu ya. Kasih pasti main kaki. Bilang begini, pulangkan aja aku pada ibuku daripada tangan dan kaki. Kasih bukan begitu. Kasih tapi kita mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi saya juga mengasihi istri saya dan anak-anak saya. Bisa ya? Halo, saya ambil istri saya, orang Sumatera yang beda dengan saya, untuk jadi apa? Belahan hati, gitu ya? Atau hanya sekedar aja? Kalau sekedar kita bertobat, kita anak Allah, kita harus tampil beda. Amin. Amin. Jangan pernah kita mau diremehkan. Oleh sebab itu dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Dosa besar, dosa kecil, ingat, istri kita berarti bagian dari kita. Suami kita bagian dari kita. Dia sakit, kita juga sakit. Dia cemas, kita juga cemas. Jadi mari, bapak-bapak, kalau sudah dapat bulanan, serahkanlah kepada istri, biar istri yang atur. Jangan sampai nanti istri buka dompet, Pak, ini duit apa? Itu pinjaman orang, kan gitu ya? Itu ngomong aja udah pelatak. Hati-hati. Tapi mari kita jujur, itu duit kita, tapi ada orang yang lebih butuh dari kita. Ya, saya mau kasih pinjam dulu dia. Bisa? Kamu setuju gak?
Saya nggak setuju Pak. Kalau memang mau kasih pinjam jangan semua dong, separuh aja. Kenapa Mak? Ya kalau dia nggak kembali, anggap aja kita kasih buat dia. Puji Tuhan. Berarti istri yang bijaksana. Bisa ya? Istri adalah bendahara. Kalau mau rumah tangga diberkati. Bohong adalah dosa yang mulai dari hal-hal kecil, yang terjadi mulai dari keluarga. Ini paling penting yang pertama. Oleh sebab itu yang kedua ini dikatakan berada di dalam dia. Kata berada di dalam dia, ini dia. Dan lahir dari dia, ayat 6 dan 9 ini sangat jelas. Saya baca sekali lagi ayat 6 dan 9 ini. Ya, ayat 6 katakan begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak pernah berbuat dosa lagi. Ayat 10 katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini luar biasa. Saya amin. Karena apa? Waktu kita menjadi anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu mau berbuat dosa biasanya apa? Ada alarm. Tapi kalau alarm itu kita mati, berarti kita hamba iblis. Itu saja. Kalau hamba iblis, hidup kita bukan cuma menderita di dunia, tapi akhir dari hidup kita neraka. Pilih yang mana? Di dalam api selamanya atau hidup memuliakan Allah selamanya. Pilihan ada pada kita. Kalau itu ada pada kita, mari kita bertobat. Katakan buat diri kita, Tuhan ampuni saya. Hanya mereka yang tetap berada di dalam Allah akan tetap lahir dari Allah. Yohanes 15 ayat 4 katakan begini, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Coba, waktu kita pegang firman Tuhan itu kecil aja, ya. Jangan ada padamu Allah lain yang dapat itu. Biasa Allah lain itu seperti ini. Di mana hartamu berada di situ. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan cuma. Jadi waktu perasaan kita sudah mulai bimbang terhadap Allah, cari apa yang salah, kembali. Ingat, master plan Allah hanya ada di dalam Kristus Yesus, yang membawa kita kepada keselamatan. Di luar Kristus binasa. Ingat itu baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi. Karena ini paling penting. Tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saya senang saya punya pohon, saya punya kembang. Kalau daun kembang itu udah mulai merah, istri saya biasanya gunting, potong, keluar yang baru lagi. Karena apa? Ranting tidak pernah bisa berbuah sendiri. Karena ada apa? Ada pusat pohonnya. Maka itu saya lihat pohon-pohon saya, kalau dia sudah mulai layu, istri saya katakan cabut aja, saya katakan tidak. Sambil saya merawat dan saya doakan. Sirsak Bapak Ibu kalau merasa kemarin terakhir, memang belum matang, saya tunggu jatuh. Tapi istri saya udah gak sabar, disogok lah begitu ya, jatuh. Jadi tinggal beberapa hari, tapi manisnya Bapak Ibu, aduh. Saya berbahagia, berlimpih, enak. Sirsak luar biasa, apalagi jambu. Aduh. Saya bersyukur. Semua tanaman ini tidak pernah membuat kita kecut. Tidak. Jambu sekalipun muda, aduh makan sama sambal luar biasa. Sirsak begitu mulai matang, saya nggak tinggal diam pagi-pagi. Karena enaknya luar biasa Bapak Ibu. Tanpa pupuk loh. Ini hebat. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, Dia akan melakukan apa yang kita mau. Kita jangan berseru, kita diam saja, Allah sudah tahu apa yang kita mau. Ini yang kedua, mari kita lanjutkan. Yang ketiga dikatakan tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 6 katakan, karena itu setiap orang yang tetap ada di dalam Dia
tidak berbuat dosa lagi. Tetapi orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu, kalau kita memang gak pernah hidup di zaman Yesus, tapi dengan iman kita dituntut mengenal Yesus. Iman itu luar biasa ya. Iman itu begini. Saya suka bilang iman bodoh-bodoh aja. Sekarang kalau Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi, ya, kalau datang kemari kan naik motor. Pernah tahu nggak? Motor ini bisa membahayakan kita. Halo, tahu nggak? Kita nggak pernah tahu. Tapi coba, umpamanya ya, adik-adik yang tinggal di Serpong sana ya, datang bisa satu jam, setengah jam sampai. Pernah tahu nggak? Ini mesin loh. Ini mesin. Kalau kita jalan kaki bisa 1 jam sampai nggak Serpong? Tapi iman bodoh-bodoh aja begini. Waktu saya naik, saya duduk, berdoa nggak berdoa, saya sampai di tujuan. Sampai nggak? Paling jelas itu kalau kita lihat, maaf, kalau kita ke Pondok Cabe itu ada pesawat yang biasanya, maaf, latihan terbang itu biasanya di belakang itu tanpa mesin. Yang di depan itu narik pakai sling. Begitu sudah sampai di atas dia lepas sling. Ini jalan sendiri. Dia pernah berpikir nggak dia bisa naik ke atas tanpa ada mesin? Inilah iman. Oh iya, ada yang bawa, ada yang membawa saya landing, naik. Sama, itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita ketahui, tapi kita miliki. Waktu kita punya iman kepada Yesus, jangan pernah takut. Jangan seperti Thomas. Kalau saya belum menusuk jari saya ke bekas lukanya, no way, itu bukan Tuhan. Tapi begitu dia berhadapan dan Yesus katakan apa? Silakan. Cucuk, di mana luka saya? Tapi Yesus katakan apa? Berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Waktu kita percaya, katakan dengan iman, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu luar biasa. Maka itu menjadi anak Allah itu dituntut saja iman kita. Bukan apa yang ada pada kita, kita serahkan buat dia. Tidak, dia nggak butuhkan itu. Dia yang punya. Dia tinggal bilang, jangan kamu diberkati. Diberkati nggak? Diberkati. Jadi nggak perlu. Yang penting kita berikan hati kita dan lakukan apapun dengan sukacita buat Tuhan. Itu Tuhan akan melihat dan Tuhan bayar berlipat kali ganda. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya percepat. Tidak berbuat dosa lagi. Ayat yang ke-9 itu dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Kata kerja berbuat dosa Yunani harmatano. Nah, harmatano ini berarti kita tidak lagi berbuat dosa. Karena apa? Kita sudah ditebus sekarang ini untuk selamanya. Tapi kalau kita berbuat dosa, berarti kita bukan anak Allah. Penebusan 1 kali seumur hidup, tidak ada 2 kali. Jadi kalau ada orang baptis berkali-kali, apakah dia selamat? Binasa juga. Karena keselamatan bukan ada pada baptisan. Tapi waktu saya percaya menjadi anak Allah, untuk menunjukkan bahwa saya ini percaya kepada Kristus, harus masuk dalam baptisan. Diteguhkan menjadi tubuh Kristus. Ini paling penting bagi kita. Jangan sampai kita salah mengerti. Kalau kita salah mengerti, waduh, bahaya. Bahaya. Jadi ini kata berdosa Yunani, harmatano, aduh, ditulis dalam bentuk infinitif, aktif masa kini, yang menunjukkan tidak ada lagi, dan waktu itu berjalan terus. Waktu saya ditebus saat ini oleh Yesus di kayu salib, sebelum saya lahir, saya percaya saya selamat menjadi anak Allah. Dan ingat, penebusan itu tidak ada 2 kali. Jadi jangan kita mempermainkan Allah, murtad di hadapan Allah. Ingat, jangan berpikir orang Kristen tidak bisa. Dengan sadar kesadaran kita tinggalkan dia. Tidak ada lagi tempat
Yang ada tempat apa? Binasa. Nah ini paling penting. Ini yang paling penting dalam hidup kita ya. Saya membedakan lagi ayat-ayat apa yang berikut. Lahir baru menghasilkan kehidupan rohani yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa. Ini banyak ayat nih. Tapi saya mau baca aja. Ya, dari 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 7 dikatakan begini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi ingat, kalau kita ada dalam dosa berarti kita ada dalam kegelapan. Waktu kita masuk dalam terang nggak ada abu-abu, tapi kita ada dalam terang. Kalau lampu ini mati, Bapak Ibu nggak bisa lihat saya, cuma lihat gini. Iya kan? Karena apa? Saya black, gitu ya? Tapi saya bersyukur. Hitam-hitam, hitam manis, gitu ya? Maka itu kalau saya di terang kelihatan, oh ini wujudnya yang eman, gitu ya? Jadi nggak ada abu-abu. Oh yang eman setengah putih, setengah hitam, nggak ada. Hitam-hitam, putih-putih, nggak ada setengah-setengah. Ini jelas. Jadi kalau kita menjadi anak Allah, kita juga jangan sampai kita ada di dalam dosa. Kalau kita ada dalam dosa, balik. Tuhan ampuni saya. Tapi jangan lagi buat lagi. Ampuni saya, buat lagi. Tuhan bilang, aduh, ya teman, maaf, saya ini Tuhan loh, bukan hamba pelayan dosa kamu ya teman. Saya ini Tuhan. Saya ini Tuhan, bukan hamba pelayan dosamu yang selalu datang minta ampun. Saya ampuni. Saya udah ampuni sekali untuk selamanya. Kalau kamu berbuat dosa, ya udah. Jangan berkali-kali. Bisa? Tapi ingat, ada ayat firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni kita dari segala kejahatan. Ini dosa yang seperti apa? Dosa sesama manusia oke, tapi dosa dengan Allah cukup sekali. Jangan 2-3 kali. Kalau saya terlibat dalam perdukunan dan orang tua saya dukun, saya beres, saya balik lagi kembali kepada dukun. Ingat, warning. Berarti kita membuat Allah jijik. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Keluaran 20 ayat 5. Aku akan membalas kepada keturunan ketiga dan keempat. Keturunan kita sudah ada dalam kebinasaan, sekalipun belum ada. Kalau ini kita ulang lagi. Mari itu, daripada kita binasa, lebih baik kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Ini paling penting. Oke, saya lanjut. Karena ini panjang sekali, jadi saya coba diperpendek. Mari, yang kelima yang terakhir dikatakan anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Nah, ini jelas nih. Yohanes, ya, kalau kita lihat Yohanes katakan apa? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa dikatakan begini? Ini sebenarnya indah surat Yohanes ini. Yohanes ini luar biasa. Memang pasal 1 ini dia menunjukkan ketegasan dari Allah. Tapi pasal 2 dan pasal 3, pasal 2 itu berbicara mengenai wanita. Pasal 3 mengenai pria. Jadi wanita ini dilambangkan kasih. Pria ketegasan di dalam kebenaran. Tapi bukan hanya ada wanita, hanya ada pria, tetapi dua-dua perlu. Kasih dan ketegasan ini perlu dalam hidup kita untuk kita menjalankan hidup ini sebagai anak Allah. Itu yang Yohanes inginkan. Oleh sebab itu, mari kita lihat dari yang kelima, bagian yang pertama ini dikatakan begini, yaitu merupakan inti dan kesimpulan ajaran Yohanes dalam Yohanes 2 ayat 28 dan 3 ayat 10 bunyinya begini. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangan. Kalau kita tetap ada dalam Kristus, waktu kedatangan Kristus, sebelum
Sebelum dia memilih kita, kita sudah dijemput ke dunia. Tapi waktu kita lebih dulu tinggalkan dunia ini, lebih dulu bersama-sama dengan dia, baru yang hidup. Jadi kalau kita malu bagaimana? Waduh, kok dia bapak kita malu ya? Ini bahaya. Ini bahaya. Dan paling bahaya kalau sampai kita malu, ya kita malu, kita masih hidup aja kita malu, ya saya ini orang enggak. Waduh, Yesus juga malu terhadap kita bagi Allah. Ibu Ros jangan terpesona sambil perhatikan Ibu Ros. Apakah sudah mati atau dihidupkan lagi? Ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus, mari kita mulai pelan-pelan belajar. Jangan pernah takut. Bagaimana mungkin sih? Jangan pernah takut. Pasti bisa. Saya berpikir waktu saya bertobat, Tuhan, saya ini kan masih muda. Aduh, masa muda pun nanti hilang. Oh, justru luar biasa. Saya katakan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Tuhan tak memperhatikan lagi. Dan saya lagi enjoy hidup dalam Tuhan. Masa muda saya. Masa muda sungguh senang. Hidup dengan apa? Segala cita-cita. Waktu kita di dalam Tuhan, jangan pernah takut. Cita-cita yang kita inginkan, Tuhan sudah siap. Karena kita anak-anak. Kita anak-anak, jangan pernah takut. Dia Bapa kita yang sudah mengerti dan mengetahui segala sesuatu. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan gini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita mau pilih yang mana? Bapak Ibu, saya senang sekali. Masih muda, saya sudah dipanggil melayani Tuhan. Dan maaf, sampai kami menikah, kami tidak pernah dilihat upah itu berapa. Tapi waktu kami melayani, orang memberikan apa yang menjadi persembahan dari mereka kepada kami. Kami juga tadinya tidak mau mengambil. Tapi ada teman-teman katakan apa? Ya, kamu mau gak memberkati orang itu? Mau, ambil. Karena waktu kita mengambil, kita berdoa, orang itu diberkati gak? Dan tidak pernah. Sampai saat ini saya tidak pernah tahu tiap bulan gaji itu berapa. Tidak ada. Tapi kalau Tuhan membayar, ya ada mana. Bisa? Apa yang jadi kita kebutuhan? Tuhan siapa? Tuhan siapa? Karena Tuhan tahu Dia Bapa yang mengerti betul-betul kebutuhan kita. Sama seperti kita orang tua. Anak-anak kita perhatikan enggak? Makan hari ini apa? Saya senang Bapak Ibu datang pagi-pagi di sini tuh bergumul ya. Tapi pasti di rumah juga udah siapkan sarapan buat anak-anak. Luar biasa. Anak kita begitu baik, asik. Disiapkan juga enggak makanan tambahan? Coba dong. Anaknya bisa ngomong enggak? Mak, ini kurang nih mak. Coba dong yang lain. Biskuit kek, pisang kek, apa kek. Pernah enggak bayi kita ngomong begitu? Halo? Dia tahu betul tuh, karena dia jawab enggak, betul. Tapi kita perhatikan, sama seperti orang tua memperhatikan yang bayinya, begitupun kita. Sekalipun kita dewasa, kita tetap bayi bagi Allah. Cuma sekarang kita sudah boleh makan makanan keras atau masih makanan yang mendeklarasi kita tahu. Kalau makanan kita tunjukkan sikap kita di mana kita berada, anak-anak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ini ayat 1 sampai ayat 10 mengingatkan kita. Satu ayat lagi untuk menutup kita, saya akan baca dari 1 Yohanes 3 ayat 16-17 katakan begini.
1 Yohanes 3 ayat 16-17 dia katakan begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu, aduh bahayanya. Marilah. Jadi kalau ada orang datang di tempat kita, mari. Jangan pernah kasih orang itu pulang dengan perut kosong. Bisa? Apalagi hamba Tuhan yang berkunjung, maka itu saya takut berkunjung kepada Bapak Ibu. Gitu ya? Karena saya nggak mau repotin Bapak Ibu. Tapi kalau kasih air putih aja saya bersyukur. Kenapa? Ingat, ada firman Tuhan. Waktu kita memberikan secangkir air putih, Yesus saja coba masih mau mencuci kaki muridnya enggak? Pantas nggak? Dia nggak pantas. Tapi dia lakukan itu karena apa? Dia katakan, aku datang bukan untuk tapi kalau ada di antara kita yang butuh dilayani, buang. Katakan begini, maaf, Yesus saja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini yang perlu kita pegang. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, maaf, saya senang kalau kita semua sama, saling menghargai satu sama yang lain. Karena kita anak-anak Allah. Kalau di hadapan Allah kita sama, di hadapan manusia beda nggak? Status saja berbeda. Iya payan dari organisasi pendeta kan gitu ya. Itu status organisasi. Tapi di hadapan Allah sama nggak? Halo, sama. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah anak Allah. Kalau sekarang kita anak Allah, saling mengasihi satu sama yang lain enggak? Halo? Atau dibiarkan aja? Paling sedikit saling mendoakan. Itu paling penting. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti siapa kami. Dan kami mengucap syukur kalau kami ada dalam bagian-Mu Tuhan sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami punya otoritas dan kuasa. Tuhan, mari Engkau mau campur tangan dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Yang sakit Engkau mau jamah Tuhan, dalam nama Yesus dikuatkan kembali, dipulihkan seperti sedia kala. Mari Tuhan, yang bimbang Engkau teguhkan kembali Tuhan. Yang ragu-ragu Engkau kembalikan iman mereka Tuhan kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, masalah problem rumah tangga, keuangan, anak-anak, pendidikan, bahkan pekerjaan, mari Tuhan Engkau mau berkati kami Tuhan. Karena kami tahu sebagai milik kepunyaan-Mu, tingkap-tingkap langit Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Dan Engkau berfirman, anak cucu tidak akan menjadi peminta-minta. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada pada Allah yang benar, Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi dan tindakan. Haleluya. Amin. Baik,